Siapa yang tidak kenal dengan kapal tempur Richelieu? Khususnya bagi Anda pemain Warship, Kantai Collection, dan juga Azurland. Pasti kenal dengan baget mengapung di tengah laut ini sebagai kapal yang gesit, agresif, dan dilengkapi dengan pukulan yang kuat, siap untuk mengisi perut Anda yang lapar. Bonjour mon ami, selamat datang di channel Butatis Crew, dan kali ini kita akan berkenalan dengan kapal dari Prancis, yaitu Richelieu. Kapal ini mendapatkan nama Kardinal Richelieu yang merupakan tokoh nasionalis dan juga aristokrat dari Prancis yang punya peranan dalam menjaga stabilitas dalam negeri dan juga politik luar negeri Prancis pada tahun 1614 sampai dengan 1642. Mungkin nama ini diberikan khusus untuk Richelieu dalam artian untuk menjaga Prancis baik secara internal maupun eksternal. Dan tentu saja, kapal ini memiliki jiwa kebebasan yang tinggi karena dari karakternya Richelieu sebagai tokoh yang menolak untuk disetir dari imperialisme Habsburg. Angkatan Laut Prancis, khususnya pasca Perang Dunia Pertama, memiliki dinamika yang unik. Sebagai negara yang hancur dan memiliki ketakutan akan beberapa negara yang mampu untuk menguasai lautan. Maka daripadanya, perkembangan Angkatan Laut pun masuk dalam program utama revitalisasi militer pasca Perang Dunia Pertama, khususnya pada tahun 1934. Ketika Italia mengumumkan pembuatan dua kapal kelas Littorio yang memiliki spesifikasi yang lebih tinggi, lebih modern, dan juga lebih kuat secara ketahanan dan juga daya pukulnya dibanding dengan kapal kelas Dunkirk yang dimana masih dilengkapi dengan 280 mm. Atas desakan ini, dan dengan pengalaman Angkatan Laut Prancis semasa Perang Dunia I, mendorong Prancis untuk menerapkan doktrin serangan yang menyeberangi garis atau T-crossing. Hal ini membuat Richelieu mendapatkan posisi meriam yang khas, yakni meriam yang hanya menghadap ke depan. Pada tanggal 31 Agustus 1935, Prancis memberikan kontrak untuk Richelieu pada Arsenal de Brest. Tetapi karena galangan kapal bekas Dunkirk dirasa kurang cukup untuk menampung proses pembuatan dan juga perakitan Richelieu, maka daripadanya bagian per bagian dari Richelieu dirakit secara terpisah. Proses ini dilakukan sampai dengan tahun 1939, yang dimana mengalami keterlambatan karena adanya desakan Inggris mengenai kebijakan Washington Naval Treaty. Serta desakan dari pekerja, buruh, dan kalangan kapal akibat lingkungan yang dirasa kurang manusiawi dan juga rendahnya gaji. Keterlambatan ini juga mempengaruhi kepada adik dari kapal Richelieu, yaitu Jean Bart. Memasuki Perang Dunia Kedua di Eropa, Richelieu masih tidak kunjung selesai, hingga akhirnya baru resmi dikomisikan pada tanggal 1 April 1940. Setelah itu dilakukan uji ketahanan dan juga uji tembak hingga Juni 1940, yang dimana kapal ini akan diberikan ke Jerman akibat menyerahnya Prancis pada Jerman pasca pertempuran di Prancis. Didesain untuk pertempuran cepat, gesit, dan juga agresif, yang dimana memerlukan kelincahan dan juga presisi dalam serangannya. Richelieu dilengkapi dengan mesin buatan Parsons sebanyak 4 unit, boilers milik Indred sebanyak 6 unit, serta 4 turbin untuk setiap mesin yang dimuat oleh Richelieu. Hal ini mendukung Richelieu untuk menghasilkan energi sebanyak 155.000 tenaga kuda atau sebanyak 116.000 kWh dengan maksimum kecepatan sebanyak 32,6 knot atau 59 km per jam, yang dimana masih dukung dengan mesin darurat untuk elektrik sehingga kapal ini memiliki kapabilitas gerakan yang sangat gesit. Untuk berat kapal ini pada standarnya seberat 37.250 ton, tetapi dengan maksimum dan juga kru, kapal ini memiliki berat hingga 44.000 ton. Didesain untuk mendapatkan keseimbangan dalam kecepatan, pertahanan, serta kekuatan tempur, maka ada beberapa desain yang diajukan, diantaranya sebagai berikut. Tetapi pada akhirnya diambil dari desain Project 1 yang dimana memiliki keseimbangan dari 3 aspek tersebut. Dilengkapi dengan lambung yang lebih besar daripada Dunkirk, desain dari Project 1 ini akan menghasilkan Richelieu yang di masa modern akan mendapatkan retrofit untuk helipad. Tentunya ketika kita membahas daya hancur kapal ini, meriam 380 mm/45 model 1935 didesain untuk mengimbangi kekuatan dari meriam milik Jerman dan juga Italia, yakni 38 cm SK-C/34 dan juga 380 mm/50 model 1934 yang memiliki kaliber yang serupa. Semula ingin diberikan kaliber 406 mm seperti Big Seven milik Amerika Serikat, Inggris, dan juga Jepang, namun hal ini tidak memungkinkan. 380 mm sendiri pun bisa dibilang senjata yang sangat besar, mengingat Inggris masih sebagian menggunakan 356 mm. Untuk senjata tempur atau battle cruiser masih banyak yang menggunakan kaliber 280 mm.
dilengkapi dengan rem tambahan 150 mm yang memberikan pukulan tambahan untuk jarak menengah dan juga dekat. Tetapi masih mampu untuk melakukan salvo untuk jarak yang cukup jauh. Tapi ada yang lebih menarik lagi nih, kapal ini memiliki sistem kendali tembak atau fire control yang memungkinkan untuk melakukan salvo yang akurat dengan jarak yang sangat fantastis. Dengan daya hancur yang hebat ini, kapal ini memiliki ketahanan yang sangat kuat, khususnya di bagian mesin, rem utama, dan juga lambung yang dilengkapi dengan sistem damage control yang cukup efisien dan menambah faktor pertahanan dari kapal ini. Tidak seperti pada kapal-kapal sebelumnya yang kami bahas, Richelieu memiliki rekam jejak bakti yang cukup unik. Hal ini dimulai ketika awal dari kejatuhan Prancis terhadap Jerman pada awal Perang Dunia Kedua. Sebagai negara yang kalah perang, maka Prancis dilucuti dari aset persenjataannya dan harus diberikan ke Jerman termasuk kapal tempur. Tapi Jerman menjadikan Prancis untuk menjadi negara boneka di bawah bendera dari Prancis Vichy, yang dimana jurisdiksi militer mereka khusus untuk menertibkan Prancis dan mengarahkan pasukan tambahan untuk melawan Inggris atau Britania Raya dan juga sekutu-sekutunya di Eropa Barat. Dengan membawa emas dari Bank Prancis, Richelieu awalnya dievakuasi menuju Dakar, di bawah ketakutan akan diserang oleh kapal Inggris karena menyerahnya Prancis pada Jerman. Oleh karena itu, komandan kapalnya Marzin dikirimkan telegram dari Laksamana Francois Darlan untuk tetap waspada. Tetapi adanya operasi catapult yang membuat Inggris harus menyerang kapal Prancis yang ada di Afrika, membuat Richelieu dan kapal-kapal Prancis yang lain mengalami kerusakan dan harus bertempur lagi hingga operasi Mines, di mana operasi ini berakhir dengan menyerahnya banyak kapal-kapal Prancis yang tergabung dalam Free France Movement yang menentang Jerman. Dengan di bawah kendali Free France atau sekutu, Richelieu mendapatkan retrofit dan perbaikan sehingga bisa ditugaskan kembali. Setelah refit, Angkatan Laut Prancis bebas ini mengikuti tes dan juga uji kelayakan kapal dan melakukan latihan gabungan dengan Angkatan Laut Inggris. Operasi dengan sekutu, Richelieu memiliki peran untuk menjaga konvoi di bagian utara Jerman, tepatnya di Norwegia. Tetapi Richelieu lebih memiliki peranan di Asia Pasifik, di bawah kendali Louis Mountbatten, komandan tertinggi dari Front Asia Pasifik. Beberapa di antaranya adalah operasi Cockpit dan juga operasi Transform, yang dimana operasinya sekitar wilayah Hindia Belanda yang sekarang Indonesia, khususnya area utara dari kota Surabaya. Yang dilanjutkan dengan operasi Voyager dan juga Crimson, yang berperan dalam membebaskan Sabang, Marianas, dan Palau. Dan diakhiri dengan beberapa operasi lainnya yang membantu mengakhiri perang di Pasifik. Kapal ini selamat dalam Perang Dunia Kedua dan bertugas dalam Angkatan Laut Prancis sampai dengan era Perang Dingin. Kapal ini sempat berlayar dengan adiknya, Jean Bart, dalam masa purna baktinya pada tahun 1968. Dalam pop culture, Richelieu muncul dalam video game seperti Kantai Collection, Warship Girls R, dan juga Azur Lane. Nah, ngomongin Azur Lane nih, mari kita lanjutkan video ini dengan Skyrider. Silakan. Bonjour, mon ami. Kembali bersama Skyrider dalam sesi Your Waifu is Ship. Oke, jadi pada sesi malam ini kita akan membahas French Battleship Richelieu. Wah, siapa yang tidak kenal dengan yang namanya Richelieu? Harus kenal dong. Salah satu kapal tempur Prancis dan juga yang diberikan nama dari tokoh bersejarah yaitu Kardinal Richelieu. Oke, jadi Richelieu yang akan kita bahas di sini adalah Richelieu dari Cancholet, Kantai Collection, dan juga dari Azur Lane. Tidak kenal dengan dua game legendaris ini, khususnya untuk dunia perkapalan, moe-moean. Wow. Oke, jadi untuk Richelieu yang di Cancholet, ada beberapa referensi yang menarik. Pertama dari baju. Orang pada umumnya ketika melihat Richelieu yang dari Cancholet, Richelieu yang ini terkesan fashionista. Nah, mungkin ada yang kenal dengan istilah fashionista ya seperti model. Mulai dari beret yang dia pakai, dress yang dia pakai, scarf yang dia pakai. Nah, tetapi ada referensi yang menarik itu di dressnya. Warnanya cenderung menggunakan warna merah, abu-abu, hitam, silver, dan putih. Nah, referensi warna ini umumnya digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Wah, kenapa nih kira-kira? Nah, hal ini terjadi karena setelah operasi Catapult dan Mines, akhirnya Richelieu itu dibawa kembali ke New York
dalam rangka untuk diperbaikin dan diretrofit untuk Angkatan Laut Prancis, Angkatan Laut Free France. Nah, dalam usaha pemperbaikan ini, akhirnya Richelieu diberikan pelet warna baru dan juga sebagai bentuk diesel kamu untuk pertahanannya dia. Nah, itu didasarkan dari skematik nomor 32. Nah, itu untuk Richelieu dari Cancholet ya. Sekarang kita untuk Azurlane. Nah, dari Richelieu Azurlane ini bisa dibilang kontras dengan Richelieu dari Kante Collection. Mulai dari pakaian dan juga stylenya. Mengapa demikian? Untuk Azurlane, dia digambarkan seperti seorang kardinal yang dimana dia memiliki posisi yang tinggi dalam struktur politik dan juga struktur garis darahnya. Mengapa demikian? Karena Kardinal Richelieu sendiri di sejarah Prancis memiliki peranan yang penting, baik secara peranan untuk gereja Prancis dan juga untuk politik kerajaan Prancis. Nah, hal ini digambarkan untuk di Azurlane dengan dressnya yang cenderung warna cerah. Ada ornamen-ornamen dan juga penahan yang menunjukkan status kebangsawanannya juga. Hal ini seperti Richelieu di toko aslinya, yang dimana seorang kardinal pakaiannya cenderung menggunakan warna merah. Hal ini direpresentasikan juga di Azurlane. Atribut lainnya juga yang ada di Azurlane. Di sini ada salib Lorraine. Hal ini ditunjukkan di bendera Free France yang dibawa oleh Richelieu atau Iris Liber untuk factionnya, dan juga ditunjukkan di riggingnya. Nah, di riggingnya sendiri juga menarik. Dia menggunakan meriam yang menghadap ke depan seperti skematik aslinya. Nah, lalu untuk referensi lainnya yang menarik juga dari kedua Richelieu ini ada di voice line-nya. Nah, siapa yang tidak menyangka ternyata kedua Richelieu ini menggunakan bahasa sebagian juga adalah bahasa Perancis. Wah, itu sesuatu yang menarik. Hal ini hal yang sangat umum sebenarnya untuk di dunia per voice actor di Jepang. Untuk voice actor yang memainkan kedua Richelieu ini, yang di Cancholet itu menggambarkan Richelieu sebagai orang yang sangat formal. Nah, hal ini mungkin bisa dikaitkan dengan statusnya Prancis yang mungkin dilihat sebagai kasta atas di orang Eropa loh ya khususnya ya. Nah, tetapi bukan berarti mereka itu terlalu formal. Mereka juga lebih santai. Hal ini tunjukkan pada Kai modelnya. Nah, lalu untuk voice line yang ada di Azurlane sendiri, referensinya ada dua yang sangat mencolok. Hal ini muncul waktu melakukan operasi Transoft. Ini ada di voice line ketika sorti bersama Saratoga, yang dimana melakukan pemboman di Singapura dan Surabaya untuk membantu membebaskan Hindia Belanda. Lalu ada juga voice line yang menarik yaitu Jean Bart. Nah, kenapa dengan Jean Bart? Karena dalam sejarahnya di Perang Dunia II khususnya, Jean Bart dan Richelieu tidak pernah sorti bersama. Mereka baru sorti bersama itu setelah Perang Dunia II. Ada fotonya yang sangat fenomenal di tahun 50-an, menangkap momen yang langka seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk saya, Skyrider. Saya pamit untuk undur diri. Merci à plus tard. Terima kasih kepada Oki Japanese Eatery untuk memberikan Skyrider tempat untuk recording. Yang ingin mampir, silahkan mampir ke alat berikut ya. Makannya enak-enak loh. Di episode ini kita mendapatkan art submission dari Hamilton Fraser dengan judul Late Night Paris Date. Wah, siapa nih yang cita-citanya ingin kencan romantis dengan wanita Prancis di Paris? Terima kasih atas artnya dan sukses selalu ya. Begitulah kisah dari Richelieu, sebuah kapal yang ingin membebaskan Prancis dari segala macam bentuk penjajahan yang menimpa Prancis dan Eropa. Walaupun begitu, Richelieu mungkin terlihat galak, terlalu formal, tetapi Richelieu juga merupakan spirit atau jiwa langsung dari rakyat Prancis yang bebas. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Wibu Taklis Kru juga ya. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Au revoir!